Beyond Time, episode 80. Adapun semua pendekar pedang, termasuk Chen Tinghao, mereka memasang ekspresi aneh di wajah mereka saat menatap kapten. Tapi mereka juga mengangguk. Melihat semua itu, Yao Yunhui hampir tidak bisa menahan amarahnya. Matanya berkobar-kobar. Ini bukan sekadar pemerasan, ini pemerasan kelompok dan dia hampir tidak bisa mengendalikan diri. Melihat itu, jari-jari Su Qing berkedut seolah berkata, "Baiklah, cukup, berhentilah sebelum keadaan semakin buruk." Dia merasa bahwa jika mereka memaksakan keadaan lebih jauh, mereka akan mempermalukan diri sendiri dengan mencoba bersikap sok pintar. Namun, sang kapten belum siap menyerah, dan hendak melanjutkan ketika Su Qing batuk dan memuntahkan seteguk darah lagi. Akhirnya, kapten menutup mulutnya. Dengan wajah marah, dia menggendong Su Qing di punggungnya dan berjalan menghampiri Ark Immortal Plunder. Saat Yao Yunhui menatap mereka dengan tajam, mereka pun pergi. Setelah mereka pergi, area itu hening sejenak. Kemudian sebuah suara berbicara dari kehendak ilahi yang datang dari Istana Keadilan. "Direktur Yao, ini adalah Istana Kehakiman, pusat peradilan umat manusia. Anda berhak untuk mencari keadilan bagi umat manusia, bukan untuk menyelesaikan dendam pribadi. Anda telah melampaui wewenang Anda di sini." Yao Yunhui gemetar dan menundukkan kepalanya. "Kami baru saja menerima pertanyaan resmi dari Istana Sword Sage. Pertanyaan itu hanya berisi satu kalimat dengan 7 kata. Apakah kau ingin mati, Yao Yunhui?" Yao Yunhui menarik napas dalam-dalam. Sesaat berlalu, lalu dia berkata dengan tenang, "Tuan Istana, hamba Anda yang rendah hati ini mengakui kesalahannya. Berbenahlah." Setelah mengatakan itu, kehendak ilahi dari dalam Istana Kehakiman lenyap. Yao Yunhui berdiri di sana cukup lama, lalu berbalik tanpa ekspresi dan berjalan kembali ke kantornya. Saat masuk, dia melihat Zhang Xiyun menunggunya, dengan raut wajah khawatir. "Ibu, Yuner," dia menyela, "kedua rekanmu itu bukanlah orang bodoh." Zhang Xiyun gemetar dan tidak yakin harus berkata apa. Sebelum dia bisa melakukan apapun, Yao Yunhui menarik tangannya dan menamparnya dengan keras. Darah menyembur keluar dari mulutnya saat dia terlempar dan membentur dinding. Organ dalamnya bergetar, dan lebih banyak darah menyembur keluar dari mulutnya saat separuh wajahnya membengkak. "Menyedihkan," geramnya sambil menggertakkan gigi. "Ayahmu menyedihkan, perkumpulan arbiter tertinggi abadi itu menyedihkan, dan kau pun sama menyedihkannya." Barulah sekarang dia bisa melampiaskan amarahnya dengan tamparan itu. Zhang Xiyun tidak berani membantah ibunya sepatah kata pun. Dia bahkan tidak berani menyeka darah dari wajahnya. Dia hanya menundukkan kepalanya. Dia telah mengalami hal semacam ini berkali-kali selama masa kecilnya. Setelah mengutuk Zhang Xiyun, Yao Yunhui berjalan berkeliling dan duduk di belakang mejanya. Mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan emosinya, dia mengambil semangkuk sup jamur perak dari samping dan menyesapnya. Wajahnya benar-benar tanpa celah, dan matanya seperti permata saat dia menatap ke arah sekte cabang koalisi 8 sekte. Kemudian dia tersenyum tipis. "Peringatan, kurasa itu justru membuat semuanya lebih menarik." Situasi koalisi 8 sekte berhasil diselesaikan. Di halaman utama garnisun, sekte bawahan mengadakan jamuan penyambutan untuk Su Qing dan semua orang. Kapten tampak sangat senang dengan dirinya sendiri. Dia berkeliling bertukar ucapan selamat dengan semua orang, dan tampaknya sudah berteman dengan semua pendekar pedang. Hampir semua dari mereka telah mendengar bahwa, di antara kelompok pendatang baru dari prefektur penerima kaisar, ada satu orang yang telah memicu cahaya hanya 1 meter. Berdasarkan penampilan kapten hari ini, mereka sudah bisa menebak identitas individu tersebut. Tetapi mereka semua adalah individu yang berpengalaman. Mengingat batu spiritual yang terlibat, dan perkenalan antusias Chen Tinghao, tidak ada yang dengan malu-malu memanggil kapten. Bahkan, mereka bergaul dengan sangat baik. Ark Immortal Plunder tidak ikut serta dalam jamuan makan tersebut. Namun, ia mengirimkan beberapa pil obat kepada Su Qing. Pil-pil itu adalah miliknya pribadi, yang membuatnya sangat berharga. Su Qing menerima pil-pil itu. Dia tidak yakin harus berkata apa sebagai balasannya, tetapi merasa sangat terharu. Karena tidak pandai berkata-kata, dia hanya mengirimkan pesan suara kepadanya untuk mengucapkan terima kasih. "Sejak kapan kau mulai terlalu mengkhawatirkan etiket, nak?" Jawabnya,
terdengar menggoda seperti biasanya. Aku di suite A1. Jika kau punya masalah kultivasi, kau bisa menyelinap ke sini dan aku akan membantumu. Ucapan penutupnya membuat jantung Su Qing berdebar kencang. Setelah menyimpan slip giok itu, dia mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri. Meskipun luka yang ia timbulkan pada dirinya sendiri dengan bayangannya cukup serius, luka itu sembuh dengan cepat. Lagi pula, ia melakukannya dengan hati-hati. Terlebih lagi, ia telah berada dalam banyak situasi berbahaya sebelumnya, dan dibandingkan dengan beberapa luka yang pernah ia derita di masa lalu, luka ini dapat dianggap ringan. Wajar saja jika dia menghadiri jamuan makan tersebut. Saat dia melihat kapten berkeliling memberikan ucapan selamat kepada semua orang, dia menoleh ke Chen Tinghao dan bertanya tentang Yao Yunhui. Chen Tinghao dengan senang hati memberikan penjelasan rinci. Di masa lalu, kaum bangsawan manusia mewarisi gelar mereka. Tetapi ketika kaisar saat ini naik tahta, gelar warisan dihapuskan. Itulah mengapa kepala klan Yao Mansion bukanlah seorang bangsawan surgawi yang sebenarnya. Namun karena leluhurnya telah berbuat begitu banyak untuk umat manusia, baik gubernur maupun para bangsawan istana masih menyebut kepala klan itu sebagai Markis Mulia. Markis Mulia memiliki 3 anak, 2 putra dan 1 putri. Yao Yunhui adalah putri Markis Mulia. Dulu dia adalah tokoh yang sangat berpengaruh di ibu kota ini. Bertahun-tahun yang lalu, dia menikah dengan seseorang dari perkumpulan dewa tertinggi di prefektur penerima kaisar Anda, yang menyebabkan kehebohan besar. Sejauh yang diketahui oleh Istana Yao, status mereka terlalu jauh berbeda. Kemudian, pasangan Taoisnya meninggal, jadi dia meninggalkan putranya di perkumpulan dewa tertinggi dan kembali ke Istana Yao ini. Dia memiliki jaringan koneksi yang luas di ibu kota, latar belakang yang luar biasa, dan paras yang sangat cantik. Selain itu, kudengar dia dekat dengan pengawal kehormatan Sima dari Istana Pendekar Pedang, yang berasal dari masyarakat abadi arbiter tertinggi. Dan di atas semua itu, dia sekarang adalah Direktur Divisi 3 di Istana Keadilan. Meskipun begitu, Istana Pendekar Pedang tidak takut pada Istana Keadilan. Selain itu, pengawal kehormatan Sima bukanlah tipe orang yang melakukan favoritisme dan nepotisme. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Lagi pula, tidak ada yang benar-benar menyukai rumah Yao. Chen Tinghao hendak mengangkat cangkirnya untuk bersulang dengan Su Qing ketika Sun Ling meliriknya dengan penuh arti. Tiba-tiba ia tampak malu, seolah ingin minum, namun tidak berani. Sambil berdeham, ia melanjutkan, Istana Pendekar Pedang dan Istana Yao tidak sependapat. Istana Swatsek selalu menganjurkan sikap yang lebih tegas terhadap 2 spesies non-manusia di wilayah kami, ditambah spesies Holy Tide juga. Kami akan melawan mereka jika perlu. Penguasa istana telah beberapa kali menyarankan agar kami membersihkan wilayah ini dan menghancurkan Saint Vince dan demi Immortals. Klan Yao sangat menentang hal itu. Mereka berpikir bahwa menggunakan kekuatan mematikan hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah, dan menganjurkan hubungan yang lebih dekat dengan makhluk non-manusia. Jadi di seluruh wilayah, klan Yao lah yang paling banyak berurusan dengan Saint Vince dan demi Immortal. Bahkan, mereka juga melakukan perkawinan campur. Mereka juga bersekutu dengan Holy Tides, seperti antek-antek. Chen Tinghao tampak sangat jijik. Jika Markis Surgawi tua itu tahu apa yang mereka lakukan, dia mungkin akan keluar dari peti matinya dan menamparkan keturunannya yang pengecut itu sampai mati. Pada saat itu, Chen Tinghao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kendi alkoholnya dan meneguknya dengan banyak. Sun Ling menggelengkan kepalanya dengan tak berdaya, namun kehangatan tetap terpancar dari matanya. Jamuan makan itu tidak berlangsung lama. Saat bulan sudah tinggi di langit, acara pun berakhir. Su Qing dan Kapten mengantar para tamu keluar dari sekte cabang, lalu kembali ke halaman utama. Cahaya bulan yang terang menerangi jalan di depan mereka, dan angin sepoi-sepoi bertiup, mengacak-acak rambut mereka dan menyebarkan aroma alkohol ke segala arah. Akhirnya kita sampai di ibu kota kabupaten, Ah Qing kecil. Sang kapten jelas sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Sambil mengeluarkan sebuah apel, ia menggigitnya dengan lahap. Su Qing mendongak ke langit, memandang patung kaisar kuno ketenangan kegelapan. Dia mengangguk. Ingat apa yang kukatakan padamu dulu. Lanjut kapten, mari kita keliling dunia bersama. Ibu kota kabupaten bukanlah tujuan akhir kita. Tidak, itu adalah titik awal kita. Selanjutnya,
Kita perlu memperkuat posisi kita di Istana Pendekar Pedang. Dan kemudian, adikku, setelah aku mengenal tempat ini, aku akan membawamu bersamaku untuk melakukan hal-hal yang sangat besar. Kita benar-benar akan membuat gebrakan besar di Siling County. Karena kita, mungkin mereka harus mengganti nama county itu. Namanya akan menjadi Crazy Tide County. Saat kapten, yang biasanya tidak seperti itu, berbicara tentang aspirasi yang begitu tinggi, ia melahap sisa apel dalam sekali gigitan dan kemudian mengeluarkan jeruk mandarin. Su King tiba-tiba menjadi waspada saat melihat kapten, yang bertingkah agak berbeda dari biasanya. Kita akan memastikan semua orang tahu bahwa kita berdua bisa bersinar lebih terang dari 30.000 meter. Kita akan memastikan semua orang mengerti bahwa kita berdua adalah sahabat sejati. Bahkan, kita adalah tipe sahabat yang teguh dan rela mengorbankan nyawa untuk satu sama lain. Saat kapten mengatakan hal-hal ini, dia diam-diam melirik Su King. Tanpa berkedip sedikit pun, Su King mengangguk. Dan itulah mengapa momen kita melapor untuk bertugas dalam setengah bulan lagi sangat penting. Ini berkaitan dengan pos kita. Pos yang berbeda memiliki kualifikasi militer yang berbeda, dan tentu saja tanggung jawab yang berbeda. Jika kita ingin mengubah wilayah Holytide suatu hari nanti, dan jika kita ingin memastikan umat manusia mencapai kejayaan, maka kita harus segera bertindak. Semakin banyak kapten berbicara, semakin berlebihan ucapannya. Dia membuat seolah-olah penugasan mereka selanjutnya akan memengaruhi nasib seluruh umat manusia. Lalu bagaimana? Tanya Su King dengan tenang. Lalu bagaimana? Nah, ada banyak hal yang harus dilakukan, adikku. Tentu saja, itu akan membutuhkan uang. Terlebih lagi, jika kita ingin mencapai sesuatu yang benar-benar besar, maka kita perlu membeli laporan intelijen. Itu juga membutuhkan biaya. Oleh karena itu, kapanpun si tua cerewet itu akhirnya memberikan kompensasi, kita harus membaginya 50/50. Jadi ini tentang itu, kata Su King, terkejut. Dia mengira ini sesuatu yang lebih penting. Tidak masalah. Ketika kapten melihat Su King setuju begitu cepat, seolah-olah itu masalah sepele, kewaspadaannya meningkat. Entah mengapa, sekarang tampaknya Su King sedikit lebih tinggi kedudukannya di tangga sosial, yang membuatnya khawatir. Dia melambaikan tangannya. Adikku, bagaimana kalau aku memberimu diskon 10% untuk 8 juta batu roh yang kau hutang padaku? Mengabaikannya, Su King berjalan menuju kediamannya. Sang kapten tertawa gembira saat mengucapkan selamat tinggal dan pergi ke kediamannya sendiri. Itu adalah lokasi unik yang telah dipilihnya dengan pertimbangan matang. Berkat bebatuan hias dan naungan pepohonan, tempat itu jarang terkena sinar matahari. Sang kapten merasa bahwa hanya lokasi yang tidak dapat disinai matahari yang sesuai dengan statusnya sebagai seorang pendekar pedang. Su King tidak peduli dengan hal semacam itu. Setelah memasuki kediamannya, dia melakukan rutinitas normalnya yaitu menebarkan racun dan memasang pertahanan. Kemudian dia duduk bersila dan mengingat kembali semua yang telah terjadi selama beberapa hari terakhir. Selanjutnya, ia mengeluarkan gulungan bambunya dan mengukir nama Yao Yunhui tepat di sebelah nama Zhang Xiyun. Kemudian ia menghabiskan beberapa waktu untuk memikirkan beberapa cara untuk menyingkirkan mereka secara diam-diam. Aku tidak bisa melupakan gadis berbaju merah dan Ningyan, pikirnya sambil meneliti gulungan bambu itu. Terlalu banyak nama di sini yang belum dicoret. Pikiran itu membuatnya merasa gelisah. Sambil memandang ke langit malam, dia merenungkan masalah itu. Aku perlu segera meningkatkan basis kultivasiku. Setelah itu, aku bisa mulai menyingkirkan mereka satu persatu. Sambil memejamkan mata, dia mulai berlatih kultivasi. Waktu berlalu. 4 hari kemudian, Istana Keadilan mengirimkan batu-batu spiritual, pil obat, 3 harta karun magis, serta beberapa formasi mantra dan perangkat magis. Dengan demikian, masalah tersebut secara resmi diselesaikan. Su King tidak pelit, dia membagi semuanya dengan kapten serta para murid yang datang menjemputnya di Istana Keadilan. Dia juga mengirim sebagian kepada guru kelima dan Ark Immortal Plumdar. Sisanya ia simpan. Satu-satunya yang tidak ia bagi dengan orang lain adalah pil Istana Surgawi. Itu adalah pil yang luar biasa, jika ia mengonsumsi ketiganya, ia seharusnya dapat menyelesaikan Istana Surgawi keempatnya. Setelah memakannya, suara gemuruh memenuhi dirinya. Kemudian, cahaya terang menyembur dari Istana Surgawi keempat di lautan kesadarannya.
Haruskah aku memilih naga biru kehijauan atau bulan ungu? Setelah berpikir sejenak, matanya bersinar penuh tekad. Kurasa aku akan menertibkan naga biru kehijauan lagi. Setelah mengambil keputusan, ia sepenuhnya memfokuskan perhatiannya pada bulan ungu di lautan kesadarannya. Perlahan tapi pasti, ia menariknya ke tempatnya di istana surgawi. Ketika itu terjadi, ia tiba-tiba merasa sangat dekat dengan bulan ungu, dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebelumnya, ia hanya memiliki sedikit kendali atasnya. Lagi pula, bulan itu terlalu perkasa, membuatnya sulit dikendalikan seperti halnya seorang anak kecil mendorong kereta perang yang besar. Tetapi sekarang setelah menyatu dengan istana surgawi keempatnya, kendali itu menjadi jauh lebih mudah. Ia tidak langsung mencoba melakukannya. Sebaliknya, ia menutup matanya untuk mengumpulkan kekuatan. 10 hari kemudian, ketika istana surgawi keempatnya benar-benar stabil, dia membuka matanya. Saat itu juga, cahaya ungu menyembur dari matanya, menciptakan lautan ungu di sekitarnya. Istana surgawi keempatnya kini berkilauan dengan cahaya ungu yang menyilaukan. Bulan ungu di dalamnya berkedip terus-menerus. Suking merasa bahwa jika dia sepenuhnya melepaskan kekuatannya, maka dia akan langsung memancarkan aura dewa. Dengan kata lain, mutagen. Tentu saja, mutagen itu akan langsung menyerang kultivator lain. Jika Anda menambahkan efek penguat dari inti racun terlarangnya, maka itu akan membuatnya menjadi sumber mutagen yang lebih kuat lagi. Dan kemampuannya untuk menyerang makhluk hidup lain akan menjadi lebih menakjubkan lagi. Saat ini, apakah aku harus mengolah Dao, atau mengolah keilahian? Setelah mempelajari istana surgawi ketiga dan keempatnya, dia melirik naga biru kehijauan esensi hidupnya. Dengan teknik kelas kekaisaran saya, saat ini saya memiliki kemampuan bertempur setara 5 istana. Dengan sihir rahasia penggabungan bayangan, saya dapat melepaskan kekuatan tubuh jasmani murni 6 istana. Jika Anda menambahkan inti racun terlarang dan bulan ungu, maka saya dapat berhadapan langsung dengan kekuatan 7 istana, dan bahkan mungkin keluar sebagai pemenang. Saat ini, kemampuan bertarungnya setara dengan apa yang biasanya dianggap sebagai puncak absolut dari Gold Core. Tidak masalah apa yang kamu kembangkan. Kemampuan bertempur adalah hal terpenting yang perlu dipertimbangkan. Setelah menghitung tanggalnya, dia menyadari bahwa itu adalah malam sebelum dia harus melapor untuk bertugas bersama para pendekar pedang. Aku penasaran aku akan ditempatkan di posisi mana. Lalu dia teringat Gunung Daibreak, dan apa yang dikatakan Chen Tinghao tentang perlunya kredit militer untuk mengunjunginya. Kredit militer, gumamnya, matanya berbinar-binar. Kemudian dia duduk menunggu. Malam berlalu dengan cepat. Saat fajar menyingsing, ketika matahari baru saja terbit di Cakrawala, ia berdiri dan berganti pakaian mengenakan seragam pendekar pedang putihnya, lengkap dengan jubah. Berdiri di depan pintu kediamannya, ia menarik napas dalam-dalam. Kemudian ia mendorong pintu hingga terbuka. Cahaya dari luar menyinari, mengelilinginya, menyaring melalui rambutnya, membuatnya tampak seperti menyatu dengan cahaya. Dari kejauhan, ia tampak seperti nyala api yang hidup saat berdiri di sana. Cukup banyak murid yang lewat menoleh ke arahnya. Ark Immortal Plumdark dapat melihatnya dari balkon kediamannya di lantai 2, dan mengamatinya dengan saksama. Di sudut lain halaman utama sekte cabang, tidak jauh dari Suking, di tempat yang terlindung dari sinar matahari oleh bebatuan hias dan pepohonan, Kapten membuka pintu kediamannya. Sambil meregangkan badan dengan malas, ia hendak melangkah keluar ketika ia melihat Suking. Aku tidak menyangka kau bisa melakukan itu. Dia melihat ke kediamannya sendiri, lalu ke Suking, dan tiba-tiba menyadari bahwa dia belum memilih tempat yang pantas untuk seorang pendekar pedang. Saat fajar, ibu kota kabupaten diselimuti kehangatan sinar matahari. Berbeda dengan Seven Blood Eyes karena orang-orang lebih banyak tersenyum. Berbeda dengan Eight Sect Coalition karena mutagen sangat langka. Tidak ada kelembapan dingin di udara, dan tidak mungkin mencium aroma laut terlarang. Orang-orang berpakaian sesuai dengan suasana. Bahkan rakyat jelata dan pemilik toko pun mengenakan pakaian yang bagus. Ciri yang paling menonjol adalah pakaian-pakaian itu berwarna-warni. Di kota-kota Phoenix Selatan, pakaian yang dikenakan manusia biasa-biasanya sederhana. Hal yang sama terjadi di koalisi 8 sekte, meskipun pakaiannya cenderung sedikit lebih berkualitas.
Tetapi di ibu kota kabupaten ini, Anda dapat menemukan setiap warna yang dapat dibayangkan, dan itu membuat seluruh kota menjadi hidup dan meriah. Karena waktu untuk melapor tugas masih belum tiba, Suking dan Kapten tidak terbang ke tujuan mereka. Sebaliknya, mereka berjalan-jalan di kota. Suking belum keluar dari pengasingannya selama setengah bulan terakhir, jadi ini benar-benar kesempatan pertamanya untuk mengenal lingkungan baru mereka. Dia melihat sekeliling kerumunan orang di jalanan, dan sesekali melirik ke atas. Ada cukup banyak pendekar pedang yang berkeliaran. Mereka semua mengenakan seragam yang sama, sehingga mustahil untuk membedakan siapa rekrutan baru. Meskipun begitu, semuanya memancarkan fluktuasi energi yang luar biasa. Hal itu bukanlah kejutan bagi Suking. Lagi pula, ini adalah ibu kota kabupaten, tempat berkumpulnya yang terbaik dari semua provinsi. Guru berkata bahwa era besar akan datang, kata Kapten sambil mengunyah apel dan menatap langit. Itulah mengapa ada begitu banyak yang terpilih saat ini. Ada jauh lebih banyak rekrutan pendekar pedang kali ini daripada biasanya. Namun, King kecil, kau tidak perlu khawatir terlihat berbeda sebagai pendatang baru. Kakakmu yang tertua tidak pernah pergi ke tempat baru tanpa persiapan, dan karena itu, aku telah menghabiskan banyak uang untuk beberapa laporan intelijen. Hasilnya, aku mengenal orang-orang terpilih dari berbagai prefektur seperti mengenal telapak tanganku sendiri. Bahkan, aku juga tahu banyak tentang 3 sekte besar di sini, serta 2 spesies non-manusia. Sang kapten tampak sangat puas, seolah-olah dia telah menggunakan batu rohnya dengan cara yang sangat cerdas. Suking mengangguk. Sementara Suking lebih suka meluangkan waktu untuk mengamati lingkungan baru, Kapten lebih suka menghabiskan uang untuk membeli laporan intelijen. Sayangnya, Istana Pendekar Pedang tidak menjual informasi tentang penugasan pos. Kapten menghela napas kecewa. Suking menatapnya tanpa memberikan respons apapun. Tampak sedih, Kapten menggigit apelnya dengan ganas. Istana Pendekar Pedang ini benar-benar penuh dengan orang-orang sok suci. Seandainya saja mereka bisa sedikit lebih masuk akal. Mengingat Kapten hanya mendapatkan cahaya 1 meter, dia benar-benar merasa kecewa dengan penugasan jabatannya. Sementara Suking sedang meningkatkan kultivasinya, Kapten berulang kali pergi ke Chen Tinghao dan yang lainnya untuk meminta bantuan. Harapannya adalah dengan memberikan hadiah kepada orang yang tepat, dia mungkin bisa mendapatkan jabatan yang bagus. Namun, semua permintaan bantuan itu hanya mengkonfirmasi bahwa tidak mungkin untuk membayar penugasan. Istana Pendekar Pedang tidak seperti tempat lain. Mereka sangat ketat, dan hanya mengisi jabatan berdasarkan keputusan yang dibuat oleh pimpinan. Terlebih lagi, mereka memiliki penilaian ketat untuk mengatur penugasan jabatan. Melihat betapa sedihnya Kapten, Suking berencana untuk mengganti topik pembicaraan ketika sesuatu di kejauhan menarik perhatiannya. Ekspresinya berubah. Kapten juga menoleh. Di kejauhan di langit, tampak sekelompok kultivator terbang ke arah mereka. Mereka mengenakan pakaian yang sangat berbeda dibandingkan dengan pakaian kebanyakan manusia. Meskipun itu adalah jubah Taois, pakaian itu pas di badan dan tidak longgar. Pakaian itu terdiri dari pakaian luar dari benang emas yang ditenun, dan pakaian dalam dari perak. Meskipun pakaian mereka tampak aneh, fluktuasi yang mereka pancarkan sangat menakjubkan dan unik. Mereka terdiri dari pria dan wanita, namun semuanya memiliki kulit seputih salju. Rambut dan alis mereka juga seputih mata mereka. Hal itu membuat mereka tampak sangat suci. Saat mereka terbang di udara, sinar matahari mengenai jubah Taois emas mereka dan menciptakan pembiasan cahaya yang membuat mereka tampak lebih mempesona dan angkuh. Apakah mereka setengah dewa? Gumam Kapten dengan rasa ingin tahu. Meskipun sudah berkali-kali keluar dalam setengah bulan terakhir, ini adalah pertama kalinya dia melihat kultivator dari spesies ini. Suking mengamati mereka dengan saksama. Para kultivator ini jelas bukan manusia. Selain rambut dan mata putih, mereka juga memiliki sayap putih. Dan mereka sangat sesuai dengan deskripsi Chen Tinghao tentang salah satu dari 2 spesies non-manusia terkuat di Kabupaten Penyegelan Laut, yaitu para demi-immortal. Yang lebih menarik perhatian Suking adalah para kultivator setengah dewa memiliki entitas unik lainnya bersama mereka. Itu adalah sosok yang mengenakan baju sirah hitam. Sosok ini memiliki sayap hitam dan mengenakan topeng hitam yang menutupi fitur wajahnya. Rambutnya yang terurai juga sama hitamnya.
Auranya jelas melampaui aura para setengah dewa di sekitarnya. Dan yang lebih penting lagi adalah ia memancarkan mutagen. Matanya tampak sama sekali tidak bernyawa, seolah-olah itu adalah boneka. Benda hitam itu mungkin salah satu boneka abadi yang terkenal dari para demi immortal, kata Kapten. Rupanya laporan intelijen yang dibelinya memang berguna. Boneka abadi, tanya Suking. Benar sekali, para demi immortal sangat terampil dalam seni pembuatan boneka. Itu terutama berlaku untuk boneka-boneka yang berwarna hitam pekat. Itu adalah boneka perang mereka. Tidak ada yang tahu persis bagaimana mereka membuatnya, tetapi konon boneka-boneka itu sangat sulit untuk dihadapi. Suking memperhatikan dengan saksama saat sekelompok demi immortal terbang menuju pusat kota dan perlahan menghilang. Dia merasakan sensasi yang mirip dari boneka abadi itu seperti yang dia rasakan dari hantu-hantu yang pernah dilihatnya, meskipun tidak persis sama. Adapun detailnya, dia terlalu jauh untuk membuat kesimpulan apapun. Setelah itu, keduanya melanjutkan perjalanan sambil memperhatikan sekeliling mereka. Saat berjalan, mereka melihat murid-murid dari 3 sekte besar, serta beberapa Sainfin. Para Sainfin sangat berbeda dari para demi immortal. Para demi immortal lebih suka tinggal di ibu kota wilayah, dan jarang bepergian keluar untuk berurusan dengan spesies lain. Tetapi para Sainfin adalah pedagang. Mereka memiliki toko hampir di setiap sudut kota. Para Sainfin bertubuh tinggi dan kekar. Mereka umumnya memiliki tinggi sekitar 6 meter atau lebih, membuat mereka tampak hampir seperti raksasa. Mereka memiliki wajah di tempat yang normal, tetapi juga wajah di bagian belakang kepala mereka. Saat berbicara, mereka kadang-kadang akan memutar kepala mereka dan mulai berbicara dari wajah yang lain. Bagi orang yang tidak terbiasa dengan mereka, hal itu bisa agak menakutkan. Terlebih lagi, Sainfin selalu memiliki 2 kepala laki-laki. Namun, terkadang tubuh mereka mungkin tidak tampak jelas sebagai laki-laki atau perempuan, sehingga sangat sulit untuk menentukan jenis kelamin mereka. Mereka adalah spesies yang sangat tidak biasa sehingga Suking tidak bisa menahan diri untuk sedikit menatap ketika melihat mereka. Tak lama kemudian, waktu untuk melapor tugas pun tiba, jadi Suking dan Kapten terbang menuju istana pendekar pedang. Ketika mereka tiba, sudah ada orang-orang yang berbaris dan menunggu. Mereka adalah rekrutan pendekar pedang baru dari berbagai prefektur. Ada pria dan wanita, tetapi semuanya masih muda. Rupanya, sebagian besar telah berada di ibu kota kabupaten untuk beberapa waktu. Di berbagai prefektur kabupaten penyegelan laut, jumlah rekrutan baru yang muncul dari acara perekrutan bervariasi, tetapi tidak terlalu jauh berbeda. Paling banyak, mungkin ada 7 atau 8 rekrutan. Di tempat-tempat seperti prefektur penerima kaisar, mungkin hanya ada 3. Saat itu sudah ada sekitar 30 orang yang berkumpul. Beberapa berdiri sendirian, yang lain berkelompok antara 3 hingga 5 orang. Suking melihat King Qiyu di tengah kerumunan. Dia tidak sendirian. Berdiri di sampingnya adalah seorang wanita muda yang tampak biasa saja, namun sekaligus berpenampilan aneh. Dia tidak mengenakan pakaian merah, kata Kapten. Aku hampir tidak mengenalinya. Tapi itu King Qiyu, memang benar. Dia mungkin saja mengenakan pakaian merahnya di bawah pakaian utamanya. Itu akan cocok dengan sabit besarnya itu. Sambil menyeringai, Kapten menyapa. Dia juga mengamati teman wanita King Qiyu, melirik beberapa kali pada barang yang dipegangnya. King Qiyu jelas telah tiba di ibu kota kabupaten jauh lebih awal daripada delegasi dari koalisi 8 sekte. Dengan waktu persiapan beberapa bulan, dia telah mengenal beberapa orang. Wanita muda yang berdiri di sebelahnya adalah salah satunya. Mereka tampak serasi satu sama lain. Salah satu dari mereka memancarkan aura yang memperingatkan makhluk hidup lain untuk menjauh, dan di balik topengnya, matanya dingin. Yang lainnya memegang beberapa biji melon di tangannya yang memancarkan fluktuasi ilahi. Jika dilihat lebih dekat, biji-biji itu tampak seperti terbuat dari daging. Saat dia memakan persediaannya, mulutnya dipenuhi darah, dan dia melihat sekeliling dengan dingin. Setelah menyadari Kapten melihat ke arah mereka, dia mengamatinya sejenak. Kak King Qiyu, apakah kau mengenal mereka? Bukankah itu Suking? Benar sekali, 2 orang bodoh. Sementara itu, sabit hantu jahat yang disampirkannya di bahu berbicara kepadanya melalui kehendak ilahi. Si anjing gila ada di sini. Kali ini dia bicara seperti biasa,
tapi aku tetap ingin menamparnya. Semua orang adalah pendekar pedang ulung, tapi dia seorang pendekar pedang murahan. Kita pasti bisa menemukan kesempatan untuk mengakhiri semuanya dengannya dengan kehancuran bersama. Singkirkan dia demi para pendekar pedang ulung. Akhiri dengan kehancuran bersama. Soal Ghost Hand, sebaiknya kita biarkan saja dia. Dia tidak akan mudah dihadapi. Mencoba mengakhiri semuanya dengan kehancuran bersama dengannya bukanlah ide yang bagus. Kau sama sekali tidak boleh menyerangnya. King Qiu tampak sudah terbiasa dengan ocehan hantu jahat itu, karena dia tetap memasang wajah tanpa ekspresi dan membiarkannya berbicara. Sementara itu, Kapten sedang berbicara dengan Su King melalui kehendak ilahi. Lihat orang di sebelah King Qiu itu. Dia bukan orang biasa. Dia tidak punya nama, jadi semua orang memanggilnya roh senja. Biji melon di tangannya itu konon terbuat dari berbagai macam daging dewa. Tidak hanya sangat baik untuk tubuh jasmani, tetapi juga tidak pernah habis. Beberapa orang menduga bahwa itu sebenarnya bagian dari tubuhnya. Aku mendapatkan banyak informasi tentang dia dalam laporan intelijenku. Dia tumbuh di jurang di wilayah terlarang di suatu tempat. Bertahun-tahun yang lalu, seorang patriark dari sekte demonisasi kekosongan tertinggi bertemu dengannya dan membawanya kembali ke sekte. Dia memiliki kepribadian yang dingin, dan menurut rumor, dia sebenarnya dapat mengubah dirinya menjadi iblis yang lebih kuat. Saat Su King mendengarkan Kapten, dia menatap wanita muda dengan daging seperti biji melon. Kemudian dia mengalihkan perhatiannya ke seorang pemuda yang duduk di samping sedang bermeditasi. Saat tiba, dia memperhatikan pemuda yang duduk di sana. Selain Duskai Spirit dengan auranya yang sangat mengerikan, pemuda ini adalah orang yang tampak paling berbahaya. Menyadari tatapan Su King, Kapten berkata, itu Tuan Gunung Sungai. Dia juga seorang terpilih yang sangat mengesankan. Dia berasal dari salah satu dari 3 sekte besar, masyarakat dingin darah. Dan klannya adalah kekuatan utama di dalam sekte itu. Dengan kata lain, dia memiliki latar belakang yang luar biasa. Dia memiliki kelahiran yang sangat tidak biasa. Konon, dia memiliki tanda lahir yang menyerupai lukisan gunung dan sungai. Itulah sebabnya Patriark Dingin Darah memberinya nama Taois Gunung Sungai. Dia memiliki bakat alami yang mengejutkan, dan 2 teknik kelas kekaisaran. Saat Kapten memberikan penjelasan ini, mata Sir Mountain River terbuka, dan dia menatap Su King dengan dingin. Jelas sekali, semua orang yang diteliti Su King dapat merasakan tekanan tatapannya pada mereka. Sesaat kemudian, pandangan mereka terpisah ketika sesuatu terbang ke arah mereka dari atas. Itu adalah peti mati hitam yang terbuat dari kayu. Di atasnya, seorang pemuda yang mengenakan seragam pendekar pedang sedang berbaring. Entah kenapa, seragam pendekar pedangnya sangat kusut. Pemuda itu juga terus menguap seolah-olah baru bangun tidur. Kedatangannya menyebabkan semua pendekar pedang yang hadir tiba-tiba berjaga-jaga. Su King tahu alasannya, dia langsung merasakan bahaya yang mendalam dari orang ini. Itu kemungkinan besar Wang Chen dari Ordo Petir Kuno tertinggi, yang lebih dekat dari siapapun dari generasi ini dalam memperoleh tubuh petir kuno tertinggi. Menarik, aku bisa merasakan aura beberapa tanda penyegelan padanya. Ah King kecil, aku yakin apa yang kau lihat di luar bukanlah wujud aslinya. Wujud aslinya ada di dalam peti mati. Su King mengangguk. Dari dalam peti mati, dia bisa merasakan fluktuasi lampu kehidupan. Dia memulai perjalanannya di benua Phoenix Selatan, kemudian pergi ke prefektur penerima kaisar, dan sekarang berada di ibu kota kabupaten. Sepanjang perjalanan, dia telah belajar dan mengalami banyak hal. Dan dia telah melihat lampu kehidupan. Lampu kehidupan mungkin tidak umum, tetapi itu hanya relatif. Ketika Anda bergaul dengan para ahli yang kuat dan organisasi-organisasi terkemuka, mustahil untuk tidak bertemu dengan lampu kehidupan. Banyak sekali ahli, gumam Su King. Baik itu Duskai Spirit, Sir Mountain River, atau Wang Chen, semuanya memberi Su King kesan bahwa mereka sangat kuat. Adapun rekrutan baru lainnya, tak satu pun yang memiliki aura sehebat ketiga orang itu, tetapi mereka tetap luar biasa. Su King tahu bahwa meskipun aura mereka tampak lemah dibandingkan dengan auranya sendiri, dia tidak boleh meremehkan mereka. Lagi pula, dia bukan satu-satunya orang di dunia yang tahu cara menyembunyikan kartu truf untuk digunakan pada saat-saat penting guna memberikan pukulan fatal. Siapapun yang telah mengalami banyak situasi hidup dan mati seperti dirinya pasti memiliki kartu truf.
dan mereka tidak akan mengungkapkannya kecuali jika diperlukan. Ketiga orang itu kuat, King kecil. Tapi di antara kelompok rekrutan baru ini, ada seseorang yang kuanggap sebagai monster sejati. Kapten menghela napas. Su King menatapnya dengan heran. Kapten menyebut seseorang sebagai monster, itu menunjukkan bahwa orang yang dimaksud bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Dia baru saja akan bertanya lebih lanjut ketika aura menakutkan tiba-tiba menyelimuti area tersebut. Aura yang terpancar begitu kuat sehingga semua orang yang hadir bereaksi dengan keterkejutan yang terlihat jelas. Dusky Spirit berhenti memakan biji melon. Sambil menyeka darah dari bibirnya, ekspresinya berubah dari dingin menjadi menyenangkan. Bahkan mengagumi. Tuan Gunung Sungai berdiri, dengan ekspresi hormat di wajahnya. Wang Chen bangkit berdiri, merapikan pakaiannya, dan tiba-tiba tampak menjilat. Saat aura memenuhi area tersebut, suara menggelegar terdengar dari atas. Siapa di antara kalian yang bernama Su King? Saat suara itu bergema di udara, seorang pemuda turun dari kubah langit, tertawa terbahak-bahak. Ia tampak berusia sekitar 24 atau 25 tahun. Alih-alih bertubuh kekar dan tinggi, ia memiliki fisik rata-rata. Fitur wajahnya tidak halus dan menarik. Sebaliknya, ia memiliki alis tebal dan mata besar. Lengannya tampak lebih panjang dari orang normal, dan matanya berkilau terang, seolah-olah dipenuhi bintang. Karena semua itu, ia tampak sangat heroik. Ia hampir seperti naga atau harimau yang turun ke alam manusia. Dia tidak sengaja melepaskan kekuatan dari basis kultivasinya. Namun, tekanan yang secara alami dipancarkannya tampaknya mampu menghancurkan apapun dan segalanya. Bahkan Su King pun terguncang hingga ke intinya, dan tato gagak emasnya memancarkan panas yang sangat hebat. Setelah bertemu dengan Sir Mountain River, Dusky Spirit, dan Wang Chen, gagak emas itu menjadi panas. Tapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ini. Pemuda ini juga memiliki teknik kelas kekaisaran, dan saat dia mendekat, udara di belakangnya terbelah, seekor naga emas muncul, meraung sambil berputar-putar. Setiap sisik pada naga itu bersinar terang, dan bahkan kumis naganya tampak ilahi. Terlebih lagi, mata naga itu sangat ganas, seolah-olah ia adalah seorang raja yang memandang rendah segala sesuatu di bawah langit. Selain itu, naga emas itu memiliki pedang di mulutnya. Itu adalah pedang kaisar. Sungguh menakjubkan, pemuda ini berhasil memperoleh pencerahan tentang pedang kaisar. Jika hanya itu saja, mungkin tidak akan begitu mengesankan. Namun, yang mengejutkan Su King, ia dapat merasakan pancaran energi kehidupan pada pemuda itu. Bukan satu atau dua pancaran energi kehidupan. Tidak, ia memiliki tiga. Tiga pancaran energi kehidupan yang menyilaukan milik pemuda itu mungkin tidak mudah diperhatikan orang lain. Tetapi mengingat Su King sendiri memiliki pancaran energi kehidupan, ia dapat merasakannya dengan jelas. Pemuda ini kuat, sangat kuat. Itulah yang dirasakan Su King hanya dengan melihatnya. Dia telah merasakan bahaya dari Tuan Gunung Sungai, Roh Senja, dan Wang Chen. Namun dia masih merasa yakin bisa melawan mereka. Sebaliknya, pemuda yang baru saja tiba ini membuat Su King merasa seperti sedang menatap gunung yang tak tergoyahkan. Auranya sangat mengejutkan dan tak tertandingi. Saat ia tiba, semua pendekar pedang lainnya di daerah itu saling berjabat tangan dengan hormat. Dan yang lebih mengejutkan, mereka semua tersenyum. Kakak Kong. Senang bertemu, Kakak Kong. Sudah lama tidak bertemu, Kakak Kong. Tingkat kultivasimu telah meningkat lagi. Pemuda itu tertawa terbahak-bahak sambil membalas salam semua orang. Dusky Spirit, yang sebelumnya melahap darah, kini tampak seperti gadis tetangga yang menawan. Tampaknya mengumpulkan keberaniannya, dia bergegas menghampiri pemuda yang baru datang itu dan membuka mulutnya untuk berbicara. Sebelum dia sempat bereaksi, dia mengulurkan tangan dan mencubit pipinya dengan lembut. Sudah setahun, Dusky Spirit kecil. Kau sudah tumbuh lebih tinggi. Tuan Mountain River dan Wang Chen juga bergegas mendekat dan memberi salam dengan berjabat tangan. Kakak Kong, terkekeh. Kau jangan selalu terlihat murung, River kecil. Ayo, tersenyumlah sedikit. Sedangkan kau, Tuan, tidur di peti mati, kenapa kau tidak lebih sering keluar minum bersamaku? Saat pemuda itu dengan riuh berkumpul kembali dengan teman-temannya, Kapten mengirimkan penjelasan kepada Su King melalui kehendak ilahi. Lihat itu monster yang sama yang kusebutkan tadi. Kong Xianglong.
Dia adalah tokoh nomor satu di generasinya di antara semua sekte di Kabupaten Penyegelan Laut. Dia mencapai tingkat 10 istana pada usia 24 tahun, yang belum pernah terjadi dalam 1000 tahun terakhir. Ada banyak detail tentang orang ini dalam laporan intelijen yang saya dapatkan. Dia memiliki 3 lampu kehidupan dan 2 teknik kelas kekaisaran. Salah satunya adalah pedang kaisar, dan yang lainnya disebut kitab suci penjaga surga naga emas. Terlebih lagi, salah satu laporan intelijen mengatakan bahwa dia memiliki pecahan harta karun terlarang dengan 5 kekuatan sihir. Tahun lalu, dia menggunakan kemampuan tempur 9 istananya untuk membunuh seorang kultivator gelombang suci jiwa baru. Su King dapat menangkap sedikit nada kekaguman dalam penjelasan Kapten, dan dia merasakan hal yang sama. Kong Xianglong memiliki kepribadian yang berani dan heroik. Dia lugas, jujur, dan mudah berteman. Bahkan, sebagian besar musuh manusianya akhirnya menjadi temannya. Tetapi dia brutal ketika berurusan dengan makhluk non-manusia. Konon, bukan hal yang aneh baginya untuk benar-benar mencabik-cabik mereka. Namun, bukan itu yang sebenarnya ingin saya tekankan. Saat Kapten memperhatikan Kong Xianglong mengobrol dengan yang lain, matanya berbinar-binar penuh kekaguman. Ah King kecil, beberapa orang tampak baik, tetapi sebenarnya sombong. Orang lain mempraktikkan apa yang mereka khotbahkan. Berdasarkan laporan intelijen Kong Xianglong, saya sulit percaya bahwa dia benar-benar jujur dan lurus. Karena itu, saya menggunakan kemampuan saya untuk menggali lebih dalam. Dan tebak apa? Ternyata, dia benar-benar salah satu orang yang mempraktikkan apa yang mereka khotbahkan. Lampu kehidupannya bukanlah hadiah dari anggota generasi senior. Dia mendapatkannya sendiri. Dan meskipun dia adalah pendekar pedang baru, kudengar dia menghabiskan seluruh hidupnya di istana pendekar pedang. Konon, dia lahir sebagai pelayan. Kemudian, dia mempertaruhkan nyawanya dan hampir mati untuk mendapatkan sejumlah kredit militer. Setelah diizinkan menggunakan kredit militer itu untuk berlatih kultivasi, dia membantai jalannya menuju puncak. Dia menghancurkan banyak makhluk non-manusia di sepanjang jalan, memenangkan setiap pertarungan, dan menantang maut untuk mencapai ketenaran. Ia memiliki 1 lampu kehidupan dan 1 teknik kelas kekaisaran yang dibelinya dengan kredit militer. Adapun pedang kaisar, ia berhasil setelah mencari pencerahan hanya 2 kali. Lampu kehidupan keduanya diberikan kepadanya oleh sahabatnya, yang telah menerima pukulan mematikan dan tidak dapat bertahan hidup. Di hadapan banyak saksi, sahabatnya menyerahkan lampu kehidupan itu dan membuat Kong Xianglong berjanji untuk mewakilinya dalam perjalanannya menuju puncak. Ia mengambil lampu kehidupan ketiganya dari Holitides. Bahkan aku, kakak tertuamu, tidak punya pilihan selain sangat menghormati orang seperti itu. Kapten jarang berbicara seperti ini. Karena itu, Su King merasa sangat tersentuh saat mengamati Kong Xianglong. Saat melihat ke arah itu, Kong Xianglong selesai menyusul teman-temannya. Melihat ke arah Su King, dia tertawa terbahak-bahak dan berjalan mendekat. Jangan bilang begitu, adik kecil, kau pasti Su King dari prefektur penerima kaisar, yang mendapatkan pilar cahaya sepanjang 30.000 meter. Senang bertemu, kakak Kong, kata Su King sambil berjabat tangan dengan hormat. Su King, aku mendengar tentang apa yang terjadi antara kau dan istana kehakiman. Aku memang tidak pernah menyukai perempuan cerewet dari klan Yao itu. Aku tahu dia selalu berkeliaran merencanakan ini dan itu, mencoba menggunakan aturan dan peraturan seperti pedang perintah untuk melakukan semua hal kotor dan menjijikkan yang tidak akan berani dia lakukan secara terang-terangan. Kau menangani semuanya dengan sangat baik. Mari kita luangkan waktu untuk minum-minum bersama. Aku yang traktir. Saat Kong Xianglong tertawa terbahak-bahak lagi, seseorang lain pun tiba. Tak lain dan tak bukan, dia adalah Zhang Xiyun. Ekspresinya muram. Setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan Kong Xianglong, dia menatapnya dengan dingin. Namun, tepat pada saat yang sama, ekspresi Dusky Spirit berubah menjadi bermusuhan. Tuan Mountain River menyipitkan matanya, dan Wang Chen, meskipun tersenyum, tampak dipenuhi niat membunuh. Dan mereka semua menatap tajam ke arah Zhang Xiyun. Terkejut, Zhang Xiyun segera memalingkan muka dan berjalan ke samping. Kong Xianglong menoleh dan menatapnya sekilas, matanya berkedip-kedip karena tidak senang. Jelas, dia sepenuhnya menyadari bahwa ibu Zhang Xiyun adalah Yao Yunhui dari Istana Keadilan.
Dia juga tahu bahwa ibu Zhang Xiyun melakukan apa yang dia lakukan demi putranya. Namun, Kong Xianglong tetap tidak tahan. Dia dibesarkan di Istana Pendekar Pedang, bekerja sebagai pelayan, dan karenanya sangat dipengaruhi oleh misi mereka untuk membela umat manusia. Dia tidak keberatan dengan sedikit persaingan ketat antar pendekar pedang. Tetapi dia benar-benar membenci intrik licik, dan yang paling dia benci adalah taktik seperti yang digunakan Zhang Xiyun. Di sisi lain, dia sudah memiliki pendapat yang baik tentang Su Qing. Meskipun begitu, dia juga tahu bahwa mengingat mereka bukan teman, terlalu banyak bicara bisa menimbulkan kesalahpahaman. Karena itu, setelah tersenyum lagi kepada Su Qing, dia pun pergi. Sepanjang waktu itu, dia sama sekali tidak melirik kapten. Bagi Kong Xianglong, pilar cahaya setinggi 1 meter adalah indikasi yang jelas bahwa kapten bukanlah orang baik. Saat dia berjalan pergi, teman-temannya mengerumuninya. King Qiyu merasa tidak nyaman berada di tengah banyak orang asing, jadi dia menolak ajakan Dusky Spirit untuk bergabung dengan mereka, dan berjalan menyendiri. Setelah wanita itu pergi, Tuan Mountain River bertanya dengan penasaran, "Kakak Kong, mengapa kau begitu ramah dengan Su Qing itu?" Wang Chen dan Dusky Spirit tampak sama-sama penasaran. Meskipun tak satu pun dari mereka punya alasan untuk tidak menyukai Su Qing, tak satu pun dari mereka merasa nyaman dengannya. Terutama mengingat ia konon telah mendapatkan penghormatan dari Kaisar Agung. Tak satu pun dari mereka senang dengan hal itu. Sambil menyeringai, Kong Xianglong berkata, "Dengarkan aku. Jika kau ingin memusuhi orang lain, tidak apa-apa. Tapi jangan berani-beraninya memusuhi Su Qing. Soal penghormatan kepada Kaisar Agung itu cuma tipuan. Lupakan saja." Tapi yang penting adalah jawabannya atas pertanyaan Kaisar Agung memberinya pilar cahaya sejauh 30.000 meter. Dan itu berarti kau tidak akan menemukan rekan bertarung yang lebih dapat dipercaya darinya. Tapi Kakak Kong, kata Dusky Spirit lembut, matanya bersinar penuh kekaguman, kau mendapatkan 26.100 meter. Kau sama terpercayanya. Justru itu maksudku. Aku lebih tahu dari siapapun apa yang ditunjukkan oleh pilar cahaya sepanjang 30.000 meter mengenai kualitas batin seseorang. Percayalah padaku, kalian semua, aku pandai menilai karakter. Jika kalian berteman dengannya, kalian akan memiliki teman seumur hidup. Meskipun begitu, aku perlu mencari kesempatan untuk memberitahu Su Qing agar berhati-hati dengan kakak sulungnya yang memiliki cahaya 1 meter itu. Hanya dengan sekali pandang saja aku sudah tahu bahwa dia adalah karakter yang tidak baik. Saat Kong Xianglong sedang berdiskusi dengan teman-temannya, Kapten sedang memberi nasihat kepada Su Qing. "Ah King kecil, aku menarik kembali ucapanku. Aku merasa meskipun Kong Xianglong terlihat baik, mungkin kita sebaiknya tidak terlalu dekat dengannya." Dengan terkejut, Su Qing menatap Kapten. Sang Kapten berdeham, "Ingatlah siapa kakak tertuamu, aku." Kapten memperhatikan betapa ramahnya Kong Xianglong terhadap Su Qing. Orang yang ramah seperti itu mudah diperlakukan sebagai kakak tertua, dan karena itu, Kapten sekarang waspada. Su Qing menyeringai, mengeluarkan sebuah apel dari tasnya, dan memberikannya kepada Kapten. "Ambillah apel ini, kakak sulung." Sang Kapten langsung berseri-seri. Setelah menggigit apel itu dan menyadari betapa manisnya, ia melambaikan tangannya dengan murah hati. "Ah, sudahlah. Kau masih berhutang semua batu roh itu padaku, tapi, aku akan memberikan diskon 30%. Senyum Su Qing memudar dan dia menoleh ke arah Kong Xianglong. Sang Kapten menghela napas. "Oke, diskon 70%. Su Qing hendak menjawab ketika wajahnya tiba-tiba berubah muram. Kapten berdiri tegak, semua pendekar pedang di sekitarnya bereaksi serupa. Semua orang menatap ke arah Istana Pendekar Pedang. Istana yang megah itu tampak seperti satu bangunan besar, tetapi kenyataannya istana itu berisi labirin istana-istana yang lebih kecil. Adapun para pendekar pedang baru, mereka berada di luar, tepat di depan istana dan di depan aula luarnya. Aula itu memiliki atap berlapis emas, ubin hijau, dan pilar merah. Bangunan itu megah dan menakjubkan, dengan atap miring yang dramatis. Bangunan itu memiliki nama lain, yaitu Aula Sumpah. Saat kerumunan terdiam, langkah kaki terdengar dari dalam istana. Kemudian, 5 sosok muncul, berjalan keluar menuju sinar matahari yang cemerlang. 1 orang memimpin, 4 orang mengikuti di belakang. Orang yang di depan berusia paruh baya.
Ia berdiri tegak dan lurus dalam seragam pemerintahnya, tampak mengancam tanpa terlihat marah. Tampaknya ada banyak versi dirinya yang tumpang tindih satu sama lain, seolah-olah ia mengandung 10.000 dao. Ia bahkan tampak bergetar dengan perasaan bahwa ia mungkin akan segera mencapai level 100 juta. Keempat orang di belakangnya semuanya sudah lanjut usia. Mereka semua juga memiliki versi diri mereka sendiri yang tak terhitung jumlahnya yang saling tumpang tindih. Mereka masih jauh dari angka 100 juta, tetapi mereka tetap memancarkan aura yang mengguncang langit dan bumi. Saya Masterful Spirit, kata pria paruh baya itu, wakil kepala istana dari Istana Pendekar Pedang di Kabupaten Penyegelan Laut. Di belakang saya ada 4 pengawal kehormatan Istana Pendekar Pedang di sini. Kami akan memimpin pengambilan sumpah dan upacara hari ini. Kami akan menjadi saksi sumpah Anda dan mengumumkan jabatan Anda. Sekarang, bacalah dekretnya. Salah satu pengawal kehormatan melangkah maju dan berbicara dengan suara lantang. Judul 1 dari Hukum Pendekar Pedang adalah, upacara itu sebenarnya tidak terlalu rumit. Saat pasukan kehormatan menjelaskan aturannya, semua pendekar pedang yang hadir mendengarkan dengan penuh perhatian. Ekspresi Su King muram, begitu pula dengan semua orang, termasuk Kong Xianglong dan teman-temannya. Tak lama kemudian, peraturan pun dibacakan. Hukum Pendekar Pedang terbagi menjadi 3 judul, 7 subjudul, dan 69 bab. Kalian harus menghafal semuanya. Kalian para pendekar pedang berasal dari prefektur yang berbeda. Setiap prefektur memiliki hukumnya sendiri berdasarkan karakter dan adat istiadat setempat. Sebagai pendatang baru, wajar jika kalian datang dengan ambisi yang tinggi dan sikap yang angkuh. Itu tidak apa-apa, tapi itu hanya bisa diterima pada awalnya. Dan ada sesuatu yang perlu kalian ingat. Para pendekar pedang adalah sesama petarung yang harus bisa saling mempercayai sepenuhnya. Dalam hal itu, kami berbeda dari sekte asalmu. Sekte memprioritaskan keuntungan di atas segalanya. Tetapi Istana Pendekar Pedang memprioritaskan tanggung jawab. Kami memprioritaskan umat manusia. Dan kami memprioritaskan kepercayaan satu sama lain. Itulah hal pertama tentang dirimu yang harus kau ubah setelah menjadi pendekar pedang. Mulai hari ini, kau akan menjalani pelatihan khusus selama 7 hari. Setelah itu, kau akan mampu menguasai beberapa sihir rahasia khusus yang hanya tersedia bagi pendekar pedang. Kau juga akan mempelajari berbagai sejarah dan tradisi umat manusia, serta adat istiadat dan karakteristik spesies lain. Jika kalian lulus ujian di akhir pelatihan, kalian akan diberi posisi. Jika ada di antara kalian yang gagal lulus ujian, maka kalian tidak akan diberi posisi. Su King maju 9 langkah. Su King menarik napas dalam-dalam. Sambil disaksikan oleh semua pendekar pedang di sekitarnya, dia melangkah maju. Tengah hari telah berlalu, dan matahari telah bergeser. Sinar matahari tidak lagi menyinari aula sumpah. Sebaliknya, sinar itu terfokus langsung pada Su King. Saat ia melangkah keluar dari kelompok pendekar pedang, penampilannya sangat menarik perhatian. Sang kapten memandanginya, menghela napas dalam hati dan merasa sangat senang karena ini adalah adik laki-lakinya. King Qiu berada di tengah kerumunan, dan meskipun dia tidak menunjukkan reaksi apapun bahkan di balik topengnya, di dalam hatinya dia merasakan gelombang ketidaksukaan. Berbalik, dia menatap ke arah Phoenix Selatan. Dia tidak menyukai hari-hari cerah, dia lebih menyukai saat bersalju. Itu karena setiap kali turun salju, dia akan menatap ke kejauhan dan teringat pada sosok kurus yang akan mendekatinya di balik bayangan bangunan dan mengangguk memberi salam. Kakakku tersayang, tidak lama lagi aku bisa kembali ke Phoenix Selatan dan menemukanmu. Tak satu pun dari mereka yang terpilih dapat dibandingkan denganmu. Jika kau bisa berada di sini, kau akan lebih kuat dari mereka semua. Adapun semua teman Kong Xianglong, mereka memandang Su King dengan enggan, seolah-olah mereka tidak yakin dia layak mendapat perhatian sama sekali. Namun, Kong Xianglong berbeda. Dia tersenyum tanda setuju dan mendukung. Itu bukan hanya sikapnya terhadap Su King. Itu adalah sikapnya terhadap semua temannya. Disaksikan semua orang, Su King berjalan maju 9 langkah. Kemudian dia menyatukan kedua tangannya dan membungkuk hormat kepada 5 orang di depannya. Salam, wahai orang-orang yang mulia. Wakil kepala istana dan keempat pengawal kehormatan semuanya menatap Su King. Sebelum dia melangkah maju, mereka hanya mengenalnya dengan nama. Lagi pula,
Ketika lonceng Dao berbunyi, itu mengejutkan seluruh istana pendekar pedang, dan mendorong gubernur sendiri untuk menanyakan situasi tersebut. Sekarang, melihatnya berdiri di sana di bawah sinar matahari, mengenakan seragam putihnya dengan desain api merah, mereka semua dalam hati mengangguk setuju. Mata wakil kepala istana berbinar penuh persetujuan, dan ekspresi wajahnya melembut. Su Qing, selama penilaian hati, kamu menerima pilar cahaya 30.000 meter dan penghormatan Kaisar Agung. Itu adalah yang pertama di Kabupaten Penyegelan Laut. Atas perintah penguasa istana, kamu dengan ini diangkat sebagai Sekretaris Jenderal Penguasa Istana. Kamu akan mendampingi penguasa istana dalam menjalankan tugasnya. Ini akan menjadi pelatihan yang baik untukmu. Tolong jangan sampai gagal memenuhi pujian Kaisar Agung, atau dentingan lonceng Dao. Baik, Pak, kata Su Qing dengan muram, sekali lagi menyatukan kedua tangannya dan membungkuk. Perubahan ini bukanlah kejutan besar, tetapi pada saat yang sama, agak mengecewakan. Dia sebenarnya tidak ingin menjadi sekretaris jenderal. Dia lebih suka ditugaskan ke departemen yang mirip dengan divisi kejahatan kekerasan. Namun, ucapan wakil kepala istana itu membuat banyak pendekar pedang baru lainnya merasa sangat terkejut, dan mereka memandang Su Qing dengan rasa iri yang mendalam. Sekretaris Jenderal pada dasarnya adalah posisi administratif yang melekat langsung pada penguasa istana. Menduduki jabatan seperti itu tidak disertai dengan wewenang langsung. Namun, seorang sekretaris jenderal adalah perwakilan penguasa istana, dan akan diperlakukan dengan sangat hormat oleh semua orang. Terlebih lagi, belum pernah ada sekretaris jenderal di istana pendekar pedang sebelumnya. Su Qing adalah yang pertama. Ini menunjukkan betapa penguasa istana menghargai Su Qing. Lebih dari itu, ini adalah pengumuman publik yang menunjukkan betapa pentingnya menerima cahaya 30.000 meter dalam penilaian hati, dan juga penghormatan dari Kaisar Agung. Kedepannya, sudah pasti bahwa semua pendekar pedang baru akan lebih mementingkan penilaian hati. Meskipun jabatan Su Qing membawa banyak kemuliaan, masih ada beberapa pendekar pedang yang tidak yakin bahwa dia pantas mendapatkannya. Misalnya, Zhang Xiyun. Dia menatap Su Qing dengan tajam, rasa jijik memenuhi hatinya. Sisi kiri wajahnya sudah tidak bengkak lagi, tetapi dia masih bisa merasakan sakit akibat tamparan telapak tangan ibunya. Aku tidak menyedihkan, teriaknya dalam hati, sambil menggertakkan giginya. Wakil kepala istana dan para pengawal kehormatan bahkan tidak memperhatikan reaksi orang lain di luar aula sumpah. Kakek sekte Zhang Xiyun adalah salah satu dari mereka, dan bahkan dia pun tidak melirik Zhang Xiyun. Su Qing, lanjut wakil kepala istana, meskipun kau diberi jabatan oleh kepala istana, dan karenanya tidak perlu mengikuti ujian, kau tetap harus mengikuti pelatihan selama 7 hari penuh. Baik, Tuan, kata Su Qing. Dia melangkah kembali ke tengah-tengah para pendekar pedang yang berkumpul. Sikap profesionalnya semakin membuatnya mendapat pujian dari wakil kepala istana dan pengawal kehormatan. Dengarkan semuanya, kata wakil penguasa istana, sambil menatap sekelompok pendekar pedang baru. Pedang komando yang kalian terima di pengadilan pendekar pedang masing-masing juga merupakan alat komunikasi. Pedang ini mencatat kredit pertempuran kalian, dan juga akan berfungsi sebagai fondasi paviliun pedang kalian. Sebentar lagi, kalian dapat pergi ke bawah kota dan mendirikan paviliun pedang. Paviliun itu akan bersama kalian seumur hidup, bahkan ketika kalian menerima tugas di luar kota. Semakin tinggi paviliun pedang, semakin besar kemuliaan yang diwakilinya. Saya sungguh berharap suatu hari nanti, salah satu dari kalian akan memiliki paviliun pedang setinggi 30.000 meter. Paviliun itu hanya akan lenyap jika kalian mengorbankan nyawa dalam menjalankan tugas. Tetapi meskipun itu terjadi, nama kalian akan tetap terukir di balai sumpah agar generasi pendekar pedang mendatang dapat melihatnya ketika mereka mengucapkan sumpah mereka. Dengan itu, wakil penguasa istana mengibaskan lengan bajunya, dan aula di belakangnya bersinar terang saat pintu terbuka. Aula itu memiliki ruang dimensi di dalamnya yang jauh lebih besar daripada bagian luarnya. Di dalamnya terdapat pedang komando yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa masih utuh, yang lain rusak parah. Beberapa hanya berupa pecahan. Rupanya beberapa pedang komando telah hancur total ketika pemiliknya meninggal, dan diwakili oleh prasasti peringatan. Aura keberanian dan kepahlawanan terpancar dari dalam aula. Terlalu banyak prasasti peringatan dan pedang komando untuk dicermati.
Mereka ada di mana-mana. Mereka mewakili semua pendekar pedang yang telah gugur dalam pertempuran selama bertahun-tahun yang telah berlalu di Kabupaten Penyegelan Laut. Semuanya adalah pilihan terbaik di antara umat manusia, dan masing-masing memiliki kisah yang menggugah jiwa untuk diceritakan. Ketika Su King melihat pedang komando dan prasasti peringatan, hatinya dipenuhi rasa haru. Tiba-tiba, gelombang jiwa yang menakjubkan melonjak keluar dari aula, menyapu Su King. Ia dapat mendengar banyak sekali pendekar pedang berteriak sesaat sebelum kematian mereka, dan ia dapat melihat sosok-sosok berjubah putih yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berdiri di depan umat manusia, siap mati dalam pertempuran daripada mundur. Itu benar-benar menakjubkan. Bahkan saat mereka sekarat, mereka tersenyum dan berteriak kepada musuh-musuh mereka, mengucapkan sumpah mereka tanpa penyesalan. Aku bersedia menjadi pendekar pedang ulung, setia pada posisiku, dan tidak takut mengorbankan nyawaku. Aku bersedia menjadi seorang pendekar pedang ulung, tidak akan pernah mengkhianati umat manusia, selalu siap bertarung. Aku bersedia menjadi pendekar pedang, berjuang untuk kemanusiaan, membela rakyatku. Aku bersedia menjadi seorang pendekar pedang, untuk memutus malapetaka fajar, untuk membuat cahaya langit dan bumi mekar. Saat para pendekar pedang berbicara, kata-kata mereka menjadi semakin keras dan jelas, seperti musik alami yang mampu mengguncang alam semesta. Pada saat yang sama, para pendekar pedang baru yang berdiri di luar aula mulai secara naluriah melafalkan kata-kata yang sama. Perlahan-lahan, semua suara bergabung hingga menjadi satu suara yang bersatu. Hampir tampak seolah-olah ambisi luhur dan tujuan heroik apapun yang ditinggalkan para pendekar pedang yang gugur itu dalam kematian kini ditransmisikan melalui ruang dan waktu dalam bentuk warisan. Inilah sumpah yang diucapkan oleh para pendekar pedang baru. Pada suatu saat, Su King meninggalkan istana pendekar pedang, hampir tidak menyadari apa yang dilakukannya, mempertimbangkan kata-kata dan gambar-gambar yang terus memenuhi pikirannya. Ini benar-benar berbeda dari saat dia bergabung dengan 7 mata darah. Su King bukan satu-satunya yang mengalami hal itu. Hal yang sama juga dialami oleh kapten dan semua pendekar pedang baru lainnya. Bahkan Zhang Xiyun. Semua orang tampak seperti sedang linglung. Su King kembali ke sekte cabang dan memasuki kediamannya. Barulah saat itu ia mulai pulih. Menatap langit malam ke arah istana pendekar pedang, ia menarik napas dalam-dalam. Dia tahu mengapa dia bereaksi seperti ini. Aula sumpah telah memancarkan fluktuasi jiwa yang menakjubkan. Ada terlalu banyak jiwa heroik di dalamnya, dan mereka bahkan tidak menyimpan sedikit pun rasa dendam terhadap para pendekar pedang baru. Beberapa telah mengungkapkan penyesalan mereka, atau tujuan yang belum pernah mereka capai. Dengan melakukan itu, mereka memberitahu para pendekar pedang baru, apa artinya menjadi seorang pendekar pedang. Jantung Su King berdebar kencang. Dalam perjalanan ke sini, Chen Tinghao telah memberinya gambaran betapa berbedanya para pendekar pedang dari para kultivator sekte. Su King duduk di sana dengan tenang, memikirkannya. Dia tidak cenderung langsung merasa terhubung dengan organisasi manapun, baik itu sektenya maupun istana pendekar pedang. Kemanapun dia pergi, dia selalu waspada. Dia membutuhkan waktu untuk mengamati segala sesuatu sebelum mengambil keputusan apapun. Akhirnya, Su King menarik napas dalam-dalam dan mengumpulkan pikirannya. Kemudian dia mengeluarkan pedang komando sang pendekar pedangnya. Setelah melapor untuk bertugas dan mengucapkan sumpah, pedang komando itu berbeda. Fungsi internalnya telah diaktifkan. Setelah memeriksanya, dia mengirimkan kehendak ilahi ke dalamnya, dan saat itulah dia melihat semua detail tentang kredit militer. Kredit militer sangat penting bagi para pendekar pedang. Apapun yang ingin mereka dapatkan dari istana pendekar pedang harus dibeli dengan kredit militer. Su King bahkan melihat lampu kehidupan dan warisan teknik kelas kekaisaran. Namun, biaya kredit militer untuk hal-hal tersebut sangat besar. Terlebih lagi, beberapa di antaranya membutuhkan kredit pertempuran. Kredit militer dan kredit pertempuran berbeda. Yang pertama bisa didapatkan melalui berbagai macam misi, sedangkan yang kedua hanya bisa diberikan sebagai hadiah. Terlebih lagi, ada 5 tingkatan kredit pertempuran. Kredit pertempuran tingkat 1 adalah yang paling langka. Tingkat 5 adalah yang paling umum. Su King memindai informasi dasar, lalu melihat warisan yang tersedia. Akhirnya, dia menemukan Gunung Fajar. Untuk masuk ke Mount Daybreak,
Saya membutuhkan 3 juta kredit militer dan kredit pertempuran tingkat 3. Melihat itu, matanya dipenuhi tekad. Saya harus memikirkan cara untuk mulai mengumpulkan banyak poin militer. Adegan serupa terjadi pada kapten, yang saat ini berada di kediamannya sendiri. Saat ia mempelajari informasi di pedang komando, matanya mulai berbinar. Banyak sekali hal-hal bagus. Bernapas terengah-engah, dia meneliti semua teknik kelas kekaisaran dan hal-hal serupa, hingga akhirnya dia melihat sesuatu yang membuat matanya berbinar-binar dengan hasrat yang kuat. Sebuah fragmen dari maklumat pemberian kebenaran Dao kuno. Aku sudah mencari teknik ini sejak lama. Aku tak percaya teknik ini ada di sini, di Kabupaten Penyegelan Laut. Saat matanya berbinar, wajah-wajah muncul di pupil matanya, mata mereka sama liarnya dengan matanya. Akhirnya, ia menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam, dan melihat ke arah kediaman Su King. "Ah King kecil, kakak sulungmu berkata dia akan berkeliling dunia bersamamu, dan aku akan melakukan segala yang aku bisa untuk mewujudkannya. Selama aku bisa mendapatkan anugerah yang adil ini, maka aku benar-benar bisa berkeliling dunia bersamamu." 3 hari setelah pengambilan sumpah, masa pelatihan selama 7 hari dimulai. Pelatihan diadakan di Istana Pendekar Pedang di ruang belajar dan dimulai saat fajar. Ke-51 pendekar pedang baru itu ada di sana menunggu. Tidak ada yang terlambat. Ruang belajar itu berbeda dari aula biasa. Ruangan itu dipenuhi meja dan tampak seperti ruang kelas. Su King duduk di sisi kanan, di belakang kapten. Di sebelah kirinya adalah King Qiu, dan di sebelah kanannya adalah Kong Xianglong. Seperti biasa, King Qiu berpura-pura Su King tidak ada, sementara Kong Xianglong mengobrol dengannya dengan ramah. "Dulu, ketika saya masih menjadi pelayan," katanya, "saya mempelajari banyak hal yang akan mereka bahas dalam pelatihan ini. Hal-hal itu sangat berguna dalam banyak misi saya selama bertahun-tahun. Jika ada sesuatu yang tidak Anda mengerti, Su King, tanyakan saja kepada saya dan saya bisa membantu." Su King menyatukan kedua tangannya sebagai tanda terima kasih. Sang kapten berbalik dan menatap Su King. "Kau juga bisa bertanya padaku, adik junior." Kong Xianglong terkekeh tetapi tidak mengatakan apapun. Su King menatap kapten dan mengangguk. Sang kapten tampak senang dan hendak mengatakan lebih banyak. Namun, ia dengan cepat berbalik dan menghadap ke depan, seperti yang dilakukan oleh semua pendekar pedang lainnya. Seseorang telah memasuki ruang belajar. Dia adalah seorang pria parubaya mengenakan jubah Taois hitam. Tubuhnya kurus, dengan kulit pucat yang membuatnya hampir tampak sakit-sakitan. Meskipun memiliki tingkat kultivasi Nas Chen Sol, dia terbatuk-batuk saat berjalan dengan susah payah. Melewati meja-meja, dia sampai di depan, lalu duduk dan memandang para pendekar pedang yang berkumpul. "Aku tidak suka diganggu saat sedang memberi kuliah," katanya. "Jadi, jika ada sesuatu yang tidak kalian mengerti, itu berarti kemampuan pemahaman kalian lemah. Siapapun yang mengganggu saya akan diminta untuk pergi." "Oh, ya, kalian bisa memanggilku hantu sakit. Aku bertanggung jawab untuk mengajari kalian sihir rahasia pendekar pedang yang digunakan untuk menyimpan barang." Hantu yang sakit itu batuk lagi, dan kali ini, darahnya menyembur keluar. Ada racun yang tersembunyi di dalam darah itu, yang diam-diam menyebar ke seluruh aula. Pupil mata Su King menyempit. Racun itu tidak berwarna dan tidak berbau, sehingga sangat sulit dideteksi. Bahkan seseorang yang memiliki sedikit pengetahuan tentang tumbuhan dan vegetasi pun tidak akan mudah menyadarinya. Hanya seseorang yang secara khusus mempelajari ilmu racun yang memiliki insting yang diperlukan untuk mendeteksinya. Misalnya, Su King. Dia langsung menyadari adanya racun itu, dan mengerutkan kening tanpa disadari. Itu adalah jenis racun yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, dan dia tidak bisa menyimpulkan komposisinya hanya dari aromanya saja. Namun, dia bisa tahu bahwa racun itu terkandung dalam butiran-butiran kecil, dan itu adalah campuran kompleks yang tidak akan banyak berpengaruh jika berdiri sendiri. Racun ini perlu dikombinasikan dengan racun lain agar efektif. Ekspresi Su King tetap sama seperti biasanya, tetapi di dalam hatinya, ia tetap waspada. Meskipun ia tidak takut racun, dan juga memiliki banyak racun sendiri, ia adalah orang yang berhati-hati secara umum. Karena itu, ia dengan santai menjentikkan jarinya untuk menyebarkan sedikit racunnya di sekitarnya. Itu hanya tindakan pencegahan.
Jika racun ini memiliki sifat yang tidak biasa, Su King perlu bersiap. Setelah itu, ia memfokuskan perhatiannya pada gurunya. Para pendekar pedang lainnya saling bertukar pandangan canggung menanggapi Ailing Ghost yang batuk mengeluarkan darah. Namun, Kong Xianglong duduk tegak di kursinya, dengan ekspresi hormat di wajahnya. Karena mengenal Ailing Ghost, dia diam-diam mengalirkan energi dan darahnya dengan cara yang mengaktifkan pertahanan internal tertentu. Ada beberapa orang lain yang bereaksi serupa, tetapi tidak banyak. Sementara itu, Ailing Ghost terbatuk-batuk berulang kali. Tampak sangat lemah, dia menyeka darah dari mulutnya. Bukan apa-apa, katanya. Bertahun-tahun lalu saya sedang menjalankan misi penyamaran di wilayah Holytide ketika penyamaran saya terbongkar. Bajingan-bajingan itu membuat saya mengalami cedera yang kambuh, tapi hanya itu. Itu tidak akan membunuh saya. Nah, sekarang tentang sihir penyimpanan rahasia pendekar pedang yang kusebutkan tadi. Sihir itu memiliki banyak kegunaan. Nanti, kau akan menjalankan misi, bertempur, dan berpartisipasi dalam kegiatan lain yang membutuhkan pengumpulan informasi dan pengangkutan barang-barang penting. Baik Anda sedang menyamar di kamp musuh atau gugur dalam pertempuran, Anda membutuhkan cara untuk memastikan bahwa barang-barang yang Anda bawa tidak akan terobnaruka. Sihir rahasia ini akan memungkinkan Anda untuk menciptakan ruang dimensi kecil yang hanya milik Anda. Meskipun suara Ailing Ghost terdengar lemah, dia berbicara sedemikian rupa sehingga semua orang dapat mendengarnya dengan sangat jelas. Ruang dimensi akan membutuhkan kunci rahasia untuk dibuka. Kunci rahasia setiap orang akan berbeda dan unik. Kaulah yang akan menentukan kunci rahasianya. Ngomong-ngomong, ingatlah untuk membuat kunci cadangan. Jangan khawatir, di seluruh istana pendekar pedang, hanya penguasa istana yang berhak mengetahui detail tentang kunci rahasia setiap pendekar pedang. Orang lain hanya akan diberikan informasi itu jika relevan dengan misi tertentu. Su King merasa tertarik dengan apa yang didengarnya. Cara menyimpan barang secara diam-diam ini berbeda dari apapun yang biasa dia lakukan. Di hadapannya duduk sang kapten, dengan mata yang berbinar-binar. Hanya penguasa istana yang akan tahu kunci rahasiaku. Bagaimana jika aku menjadikan kuncinya sebagai slogan seperti bela umat manusia? Itu mungkin cara cepat untuk membuat kesan yang baik. Saat kapten merenungkan hal-hal tersebut, Ailing Ghost terus berbicara. Kunci cadangan ini akan digunakan jika Anda meninggal saat menjalankan tugas. Dengan begitu, para pendekar pedang lainnya akan memiliki cara untuk membuka ruang dimensi Anda dan mengakses surat wasiat terakhir Anda, serta apapun yang Anda simpan di sana. Sang kapten berkedip beberapa kali. Setelah menyimpulkan bahwa idenya sebelumnya bukanlah ide yang bagus, dia mengesampingkannya. Penjelasan umum telah selesai, jadi Ailing Ghost melanjutkan untuk menjelaskan detail teknik tersebut. Meskipun dia tidak mengizinkan siapapun untuk bertanya, penjelasannya sangat rinci. Dia dengan teliti menjelaskan setiap langkah. Sepanjang kuliahnya, dia terus sesekali batuk darah, dan bahkan bergoyang maju mundur di kursinya. Saat kelas berakhir, hari sudah larut pagi. Beberapa pendekar pedang baru sudah mencoba teknik tersebut. Kau boleh pergi, kata hantu sakit. Kau bisa kembali dan berlatih kultivasi sekarang. Dengan itu, dia berdiri. Namun, tampaknya dia berdiri terlalu cepat, karena darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Dengan santai menyeka darah itu, dia berjalan ke pintu. Tepat sebelum dia hendak pergi, dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah kelas. Dia tersenyum. Oh, benar. Kelas ini bukan hanya tentang mengajarkan sihir rahasia itu kepada kalian. Aku juga ingin memberi kalian pelajaran berharga. Kalian harus segera belajar bahwa, sebagai pendekar pedang bijak, kalian harus selalu waspada. Tidakkah ada di antara kalian yang memperhatikan bahwa aku tidak mengenakan seragam pendekar pedang bijak? Apakah kalian memperhatikan ada orang yang berjalan-jalan di istana pendekar pedang bijak tanpa mengenakan seragam pendekar pedang bijak? Mengingat hal itu, bukankah kalian mengharapkan kelas ini diajarkan oleh seorang pendekar pedang bijak? Apakah kalian waspada? Apakah kalian siap? Apakah kalian telah melupakan 3 gelar, 6 subjudul, dan 69 bab hukum pendekar pedang bijak yang kalian pelajari sebelum mengucapkan sumpah kalian? Setiap kali kalian bertemu dengan pendekar pedang berpakaian sipil, prosedur standarnya adalah pendekar pedang itu menyatakan identitasnya. Itu adalah ujian sederhana.
Dan ujian sederhana itu telah membuktikan bahwa sebagian dari kalian masih sangat kurang berpengalaman. Setelah itu, Ailing Ghost melambaikan tangannya. Seketika itu juga, sekitar selusin dari 51 pendekar pedang jatuh pingsan ke tanah. Sisanya tetap di tempat, menatap hantu yang sakit. Kapten, King Qiu, dan Kong Xianglong termasuk di antara mereka. Ailing Ghost memandang mereka yang belum jatuh. Dia tersenyum. Jika aku benar-benar penyusup musuh, maka orang-orang itu pasti sudah mati. Latihan pendekar pedang kali ini benar-benar berbeda dari biasanya. Meskipun begitu, tak seorang pun dari kalian tampaknya memperhatikan pakaianku yang tidak biasa, dan karena itu, tak seorang pun dari kalian juga memenuhi standar. Mereka yang pingsan mendapat nilai di bawah standar. Kalian yang lain mendapat nilai rata-rata. Itulah hasil tes kalian. Ailing Ghost mengibaskan lengan bajunya, dan pakaiannya berubah, bertransformasi menjadi seragam pendekar pedang. Kemudian dia mengeluarkan beberapa pil obat yang dibagikannya kepada para pendekar pedang yang tidak sadarkan diri. Akhirnya dia menatap Su Qing dan yang lainnya dengan senyum penuh teka-teki. Rupanya beberapa dari kalian memenuhi standar. Mata siapa ini? Ailing Ghost meraih ke belakang punggungnya dan menarik tangannya keluar dengan sebuah bola mata di dalamnya. Kapten berdeham, dan biji melon ini milik siapa? Lalu dari siapa untayan hantu jahat ini akan berasal? Lalu dari mana rambut ini tiba-tiba muncul? Lalu bagaimana dengan kepulan asap ini? Apakah salah satu dari kalian, berandal kecil, benar-benar memperbudak Smoke White? Ailing Ghost menatap Kapten, Duska Spirit, King Qiu, Tuan Gunung Sungai, dan Wang Chen satu persatu. Kalian berlima mendapatkan nilai di atas rata-rata. Sekitar waktu itu, langkah kaki bergema masuk ke ruang belajar dari luar, dan 4 orang muncul, memancarkan aura suram dan mematikan. Seragam pendekar pedang mereka sedikit berbeda dari tipe biasa, karena terdapat pedang hitam yang disulam di kerah mereka. Mereka jelas berasal dari Departemen Penegakan Hukum. Salah seorang dari mereka, seorang pria paruh-baya, dengan tenang berkata, "Hantu yang sakit, seseorang telah mengetahui tipu dayamu. Mereka menghubungi penegak hukum dan memanggil kami ke sini untuk menangkapmu." Oh, siapa itu? Saat Ailing Ghost memandang para pendekar pedang dengan senyum, Kong Xianglong berdiri dan menyatukan kedua tangannya. Bagus sekali, nak. Meskipun kau mengenalku, kau mengesampingkan perasaan pribadi untuk menentukan apa yang sebenarnya terjadi. Tes ini lebih sulit bagimu karena kau mengenalku. Nilaimu sangat baik. Hantu yang sakit mengangguk setuju kepada Kong Xianglong, lalu berbalik untuk pergi. Sebelum ia sempat berkata apapun, Kapten berdeham meminta maaf. Yang mulia, saya masih memiliki satu mata lagi yang tersisa. Dengan perasaan terkejut, Ailing Ghost menatap ke arah Kapten. Di dalam tas penyimpananmu. Kapten berkedip beberapa kali. Ailing Ghost menunduk, memeriksa tas penyimpanannya, lalu mengeluarkan sebuah bola mata. Dia memeriksanya dengan mata yang berkilauan, lalu mengamati Kapten. Bagus sekali. Fakta bahwa kamu berhasil memasukkannya tanpa aku sadari sungguh mengesankan. Ini memang trik yang agak murahan, tapi tetap efektif. Kamu juga mendapatkan nilai sangat baik. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Chen Erniu, jawab Kapten dengan hati-hati. Hantu yang sakit itu menatapnya dalam-dalam tetapi tidak mengatakan apapun lagi. Dia jelas telah mendengar nama itu. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berbalik lagi untuk pergi. Su Qing ragu-ragu saat menatap hantu sakit yang lemah dikelilingi racun. Tampaknya jelas bahwa hantu sakit mahir dalam ilmu racun. Mungkin, luka internalnya menghasilkan energi beracun yang telah ia ubah menjadi semacam senjata. Dulu, ketika ia batuk darah, Su Qing telah mengambil tindakan pencegahan dengan menyebarkan racunnya sendiri. Namun, ia tidak yakin apakah mungkin ada reaksi tak terduga antara racunnya dan racun yang dihasilkan oleh luka hantu sakit. Karena tidak ingin mengambil risiko, Su Qing berdiri. Yang mulia, hantu yang sakit itu sekali lagi berhenti di tempatnya dan menoleh ke arah Su Qing. Dia telah memperhatikan Su Qing sepanjang waktu, berasumsi bahwa seseorang dengan pilar cahaya sepanjang 30.000 meter akan sangat mengesankan. Pada akhirnya, dia sedikit kecewa. Meskipun bagus bahwa Su Qing tidak tertipu oleh trik racun, itu adalah hal negatif besar bahwa dia tidak menyadari situasi dengan pakaian yang tidak sesuai, dan juga tidak melepaskan gerakan rahasia apapun.
Itu menunjukkan kepadanya bahwa Suking tidak mudah beradaptasi dan tidak cerdas. Namun, setelah Suking memanggilnya, dia tiba-tiba merasa cemas. Apakah kau berhasil memasangkan sesuatu padaku secara diam-diam, Suking? Suking mengangguk. Sebenarnya apa ini? Tanya Ailingos, sambil memeriksa dirinya sendiri dari atas ke bawah dengan rasa ingin tahu, bahkan tas penyimpanannya. Racun, kata Suking meminta maaf. Rahanggos yang sedang sakit hampir ternganga. Banyak sekali racun. Semuanya tercampur jadi satu. Saya tidak yakin apakah itu akan menimbulkan masalah bagi luka Anda, Yang Mulia. Terlebih lagi, saya tidak tahu interaksi apa yang mungkin terjadi akibat racun-racun itu bercampur dengan racun Anda. Gos yang sedang sakit tampak sangat terkejut. Yang Mulia, saya rasa Anda harus mencari seseorang untuk membersihkan racunnya. Selain itu, saya mungkin perlu memberitahu rekan-rekan saya bahwa mereka juga telah diracuni. Saya mohon maaf, namun demikian, tidak ada di antara mereka yang mengalami cedera dalam, dan karena racunnya belum aktif, racun tersebut dapat dihilangkan dengan mudah. Dengan itu, dia mengeluarkan sejumlah besar pil penawar dan membagikannya kepada para pendekar pedang yang terkejut. Kemudian dia menangkupkan tangan dan membungkuk meminta maaf kepada hantu sakit yang tercengang. Yang Mulia, racun-racunku telah aktif di dalam tubuhmu akibat racunmu sendiri, jadi aku tidak memiliki penawar yang dapat menyembuhkannya. Sebaiknya kau segera mencari seseorang yang ahli dalam ilmu alkimia untuk membantumu. Keheningan menyelimuti ruangan. Semua orang menatap Suking dengan takjub, termasuk Sir Mountain River, Wang Chen, dan bahkan Kong Xianglong. Semua orang, hanya kapten yang sama sekali tidak tampak terkejut, dan hanya memasukkan pil penawar racun ke mulutnya satu demi satu. Kemudian Ailingos membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi malah memuntahkan gumpalan besar darah hitam. Lalu wajahnya mulai berubah menjadi hijau kehitaman. Keempat pendekar pedang penegak hukum bergegas membantunya saat ia pergi mencari salah satu alkemis istana pendekar pedang. Aula itu kembali hening. Kemudian terdengar suara orang menelan pil. Perlahan tapi pasti, para pendekar pedang yang pingsan kembali sadar. Ketika diberitahu situasinya, mereka segera mulai meminum pil penawar. Selanjutnya, terdengar suara gesekan saat semua orang di dekat Suking menyeret meja mereka menjauh darinya. Bahkan Kong Xianglong pun melakukannya, meskipun tidak secepat King Qiu. Suking duduk di sana dengan tenang. Dia sudah terbiasa sendirian. Lagi pula, setidaknya dia masih memiliki kakak sulungnya. Kapten itu tampak tenang menghadapi semuanya. Sejak mengenal Suking, dia sudah terbiasa menyimpan banyak pil penawar racun di tasnya. Sambil meminumnya seperti permen, dia melirik ke arah Kong Xianglong. Apa masalahnya? Orang-orang ini jelas perlu beberapa pelajaran tentang strategi. Ketika Kong Xianglong melihat kapten menatapnya, dia menyeringai kecut. Sambil menguatkan diri, dia menyeret mejanya kembali ke tempat semula. Tertawa terbahak-bahak demi Suking, dia mengeluarkan beberapa pil penawar dan mulai meminumnya. Suking tidak mengatakan apapun. Suasana di ruang belajar sunyi namun juga aneh. Banyak pendekar pedang melirik Suking dari sudut mata mereka. Mudah dibayangkan betapa cepatnya desas-desus tentang peristiwa ini akan menyebar di istana pendekar pedang. Tak lama kemudian, mereka mendengar langkah kaki lagi di luar ruang belajar. Lalu seorang pendekar pedang lainnya masuk. Dia adalah seorang lelaki tua, tetapi bukan hantu yang sakit. Dia memancarkan kesan kekuatan yang luar biasa, tetapi pada saat yang sama tampak suram dan menyeramkan. Saat dia berjalan, langkah kakinya yang keras menunjukkan betapa dahsyatnya energi dan darahnya. Setelah masuk, dia berbalik dan menatap dingin semua orang yang duduk di meja. Akhirnya, pandangannya tertuju pada Suking. Apakah kau yang meracuni hantu yang sakit?